Waktu terus berjalan, dunia kian berkembang, teknologi terus berinovasi, hingga kreativitas yang tak terbatas. Semua itu tak luput dari peran sebuah pendidikan. Pendidikan berperan penting pada sumber daya manusia dalam menciptakan segalanya. Ruang dan waktu menjadi salah satu kendala dalam menempuhnya. Kini, Universitas Siber Asia hadir dengan inovasi perkuliahan full online learning, disertai oleh visi misi menghasilkan lulusan berkualitas baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di era cyber society. Universitas Siber Asia telah mendapatkan surat izin pendirian Universitas Siber pertama pada tahun 2019, mendapatkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020, hingga diresmikan pada tanggal 22 September 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Akbar Hartawan, mahasiswa program studi manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dari sesi 1 mata kuliah bisnis big data, yaitu pengantar bisnis big data. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar bisnis big data, karakteristik utama big data, serta manfaat dan penerapannya dalam dunia bisnis modern. Saat ini kita hidup di era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Hampir seluruh aktivitas manusia menghasilkan data. Ketika kita menggunakan media sosial, transaksi mobile banking, memesan makanan secara online, menggunakan aplikasi transportasi digital, atau berbelanja melalui marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, tanpa disadari kita telah menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar. Data-data tersebut terus bertambah setiap detik dan menjadi informasi yang sangat berharga bagi organisasi maupun perusahaan. Oleh karena itu muncul sebuah konsep yang dikenal dengan istilah big data. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan big data? Menurut Pujianto Mulyati dan Novaria 2018, big data merupakan suatu tren dalam dunia bisnis dan teknologi yang melibatkan data dalam jumlah yang sangat besar, beragam, dan berubah dengan sangat cepat sehingga sulit dikelola menggunakan metode serta teknologi konvensional. Bahkan saat ini banyak ahli menyebut bahwa data merupakan aset baru organisasi. Jika dahulu perusahaan mengandalkan modal, mesin, dan tenaga kerja sebagai aset utama, kini data menjadi salah satu sumber daya strategis yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Karakteristik big data. Yang pertama, volume. Volume menunjukkan jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan setiap hari. Sebagai contoh, miliaran pengguna internet di seluruh dunia menghasilkan data berupa unggahan foto, video, komentar, pencarian, transaksi, dan berbagai aktivitas digital lainnya. Yang kedua, velocity. Velocity menunjukkan kecepatan dan data dihasilkan, dikirim, dan diproses. Saat ini data bergerak secara real time. Misalnya ketika seseorang melakukan pembayaran menggunakan QR atau mobile banking, data transaksi dapat langsung diproses hanya dalam hitungan detik. Yang ketiga, variety. Variety menunjukkan keberagaman bentuk data. Data saat ini tidak hanya berbentuk angka dan tabel, tetapi juga dapat berupa teks, gambar, video, audio, lokasi GPS, email, hingga aktivitas pengguna di media sosial. Keragaman bentuk data ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam proses analisis. Yang keempat, veracity. Veracity berkaitan dengan kualitas dan keakuratan data. Tidak semua data yang tersedia memiliki kualitas yang baik. Ada data yang tidak lengkap, tidak akurat, bahkan mengandung informasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa data yang digunakan dapat dipercaya agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan kesalahan. Manfaat big data dalam dunia bisnis. Salah satu manfaat utama big data adalah membantu perusahaan memahami perilaku konsumen secara lebih mendalam. Dengan menganalisis data pelanggan, perusahaan dapat mengetahui produk yang paling diminati, waktu pembelian yang paling sering terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Menurut Smith dan Hanover 2016, big data membantu perusahaan mengenali perilaku konsumen melalui data pembelanjaan yang mencerminkan kombinasi produk yang dibeli, jumlah pembelian, serta preferensi harga konsumen. Informasi tersebut kemudian digunakan perusahaan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Contoh penerapan big data. Yang pertama adalah pada marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Ketika kita mencari sebuah produk, sistem akan menyimpan informasi tersebut dan menggunakannya untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan yang kita minati. Semakin sering kita berinteraksi dengan aplikasi tersebut, semakin akurat pula rekomendasi yang diberikan. Yang kedua, pada layanan transportasi online seperti Gojek dan Grab, sistem memanfaatkan data lokasi, pola perjalanan, dan kondisi lalu lintas untuk menentukan rute tercepat serta memperkirakan waktu kedatangan secara akurat. Big data dalam sektor publik. Pemerintah dapat memanfaatkan big data untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, mengelola transportasi, memantau kondisi sosial ekonomi, hingga mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dalam bidang pemasaran, Fitzpatrick 2013 menjelaskan bahwa big data memungkinkan perorganisasi memahami kebutuhan pasar secara lebih mendalam, sehingga strategi pemasaran dapat dirancang lebih efektif dan lebih efisien. Pandangan dan refleksi pribadi saya, menurut saya big data
sangat penting bagi mahasiswa manajemen karena dunia bisnis saat ini semakin bergantung pada data. Keputusan bisnis yang dahulu banyak didasarkan pada intuisi dan pengalaman kini harus didukung oleh data yang valid dan dapat dianalisis secara tepat. Perusahaan yang mampu memanfaatkan data dengan baik akan mudah memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memenangkan persaingan bisnis. Sebagai calon manajer di masa depan, kita perlu memiliki kemampuan untuk memahami bagaimana data dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, Big Data merupakan kumpulan data dalam jumlah besar, beragam, bergerak cepat, dan memerlukan teknologi khusus untuk mengelolanya. Melalui pemahaman Big Data, kita dapat melihat bahwa data bukan lagi sekedar sekumpulan informasi, melainkan aset strategis yang mampu membantu organisasi menciptakan inovasi, meningkatkan efisiensi, dan memenangkan persaingan bisnis di era digital. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.